Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini, malam Senin tanggal 27 Rajab. Rupanya imam kita tadi baca surah Al-Isra persis malam ke-27 Rajab yang bercerita tentang satu mukjizat besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah perjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa sampai ke mana? Ke 7 lapis langit dan seterusnya sampai ke Sidratul Muntaha dengan beberapa peristiwa-peristiwa besar yang ditemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pelajaran bagi kita yang menceritakan hari ini, terutama pelajaran yang paling besar, Isra Mi'raj, titik tonggak pertama diwajibkannya sholat 5 waktu. Semua ibadah itu dikirim Allah lewat ayat-ayat Allah, lewat hadis-hadis Rasul. Kewajiban puasa 183 surah Al-Baqarah. Kewajiban ibadah haji juga ada di dalam Al-Quran. Tapi kewajiban salat 5 waktu diambil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke hadirat Allah sebagai bukti oleh-oleh besar yang dibawa oleh Nabi kita sampai hari ini. Dan baru saja kita melaksanakan salat maghrib berjamaah. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sebagai seorang yang beriman, di mana malaikat Jibril alaihissalam mengajarkan kepada para sahabat dan terutama kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, di waktu dia datang bertamu ke rumah Nabi. Jadi Jibril itu datang ke rumah Nabi menjadi tamu dengan beberapa pertanyaan, dan pertanyaan yang ditanyakan oleh Jibril itu Jibril tahu jawabannya. Tapi kenapa Jibril bertanya dengan Nabi? Nabi mengatakan, Jibril datang mengajarkan agama kepadamu, wahai Umar. Riwayat hadis ini kan dalam Arba'in Nawawiyah. Umar bin Al-Khattab bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam indal baiti muttaji'an, antara Nabi Muhammad SAW yang sedang berada di rumahnya dan duduk bersama aku dan Rasul. Ja'a rajulun sadidul bayadis siyab wa sadidus sawadis sya'ri la yara alaihi asarus saparah. Datang seorang laki-laki yang sangat putih pakaiannya. Jadi pakaian putih itu memang mulai malaikat Jibril senang sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa ulun jarang pakai putih? Palitan Pak. Sekali pakai sudah harus direndam lagi. Tapi itu bagian daripada sunnah. Bersangatan putih pakaiannya, sadidus sawadis sya'ri, bersangatan hitam rambutnya. Artinya waktu Jibril datang,
Jibril tidak diperlihatkan seperti seorang laki-laki tua yang sudah ubannya kada kehitungan, putih, pakaian, rambut hitam. La yara alaihi asaru safar, kata Umar. Aku kada pernah tahu dan aku kada tahu dari mana tadi orang itu datang. Umar bin Khattab ini kan kada tahu, ini malaikat Jibril. Datangnya dari mana, tiba-tiba datang dengan penampilan seperti itu. Kemudian dia menyentuhkan lututnya dengan lutut Nabi. Lintuhut disampukakan daun lintuhut. Itu kan ada jarak lagi dekatnya tuh. Wanpian duduk bersama, masih kada terlalu dekat, ada jarak. Yang datang nih langsung makan tumpakan lintuhutnya lawan lintuhut Nabi. Wa wada'a yadaihi baina fakhidhai, dan meletakkan dua tangannya di atas dua paha Nabi. Luar biasa dekatnya. Lutut bahantut, tangan diandak di paha Nabi. Kemudian bertanya dengan beberapa pertanyaan. Salah satu yang akan kita angkat pertanyaan itu, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, habarakan panglawan aku tentang iman. Melihat nada pertanyaannya tuh seolah-olah Jibril tuh kada tahu iman itu apa. Padahal Jibril itu tahu. Mendengar pertanyaan seperti itu, Nabi Muhammad SAW menjawab, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa yu'minu biqadri syarrihi khairihi wa syarrihi. Dengaran iman itu beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada rasul-rasul, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada takdir, baik itu takdir yang baik atau kada baik. Itulah iman. Satu kesatuan. Satu aja yang kita kada imani, gugur semua iman kita. Aku beriman lawan Allah, lawan Nabi Muhammad aja, aku kada beriman lawan hari kiamat, gugur iman kita. Tapi yang banyak benar menggugurkan iman itu apa? Tidak mengimani takdir. Pada saat takdir itu menimpa kepada kita satu keburukan, seolah-olah Allah tidak adil melakukan itu. Ya Allah, hamba ini sholat sekian puluh tahun, tapi hamba ditimpa oleh musibah seperti ini. Kadang ada ucapan itu. Padahal kalau ditanya, ya Rasulullah, siapa yang paling banyak ujian dalam kehidupan nih? Kata Nabi, siapa? Para anbiya. Para nabi-nabi itu yang paling banyak diuji. Amun nimbah nabi-nabi itu pang siapa? Kemudian orang yang sesudah nabi-nabi. Siapa? Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka diuji luar biasa tentang keimanan yang mereka miliki. Tapi hari ini kita diuji luar biasa juga nih iman kita. Thailand sudah mencanangkan boleh pernikahan sesama jenis. Bencana apa yang Allah turunkan nanti pada satu saat dengan menantang hukum Allah Ta'ala. Bebinian boleh sama bebinian, lelakian boleh sama lelakian. Peristiwa itu terjadi bapak-bapak sekian ribu tahun yang lewat. Kepada siapa? Kepada kaumnya Nabi Lut. Kaumnya Nabi Lut. Bagaimana Allah menyelesaikannya? Semua kaum Lut itu, kaum lesbi itu, kaum apa laki-laki itu, kaum homo itu, Allah selesaikan satu persatu. Karena tanggung-tanggung sebanyak manusia itu
Allah kirimkan satu batu. Sini. Untuk satu orang satu batu, untuk satu orang satu batu. Dan di batu itu ada nama. Jadi di waktu melemparkannya tuh kada pernah nyasar. Melempar ke wadah si A, gugurnya ke si B, kada mau. Apa sih yang sulit bagi Allah Ta'ala? Kada yang sulit. Semua kaum Lut mati dalam keadaan bencana seperti itu. Ulun khawatir benar mengingat cerita Al-Quran itu dengan hari ini yang terjadi di sekalipun tidak di negara kita, tapi adalah negara yang cukup dekat dengan kita. Thailand adalah termasuk Asia Tenggara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk hidayah kepada semua umat Islam, terutama yang ada di tempat sana, di Thailand sana. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Yang kedua, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir. Bahari waktu kita lagi anuman di ibtidaiyah belajaran, rukun iman itu diajarkan berdahulu. Pada saat Nabi menjelaskan, laki-laki yang rambutnya hitam, bajunya putih itu berkata, "Sadaqta ya Muhammad." Benar engkau wahai Muhammad. Ujar Umar bin Khattab dalam hati, "Fa'ajibna lahu ayyas'alahu wa yusaddiqahu." Aku heran dengan lawan laki-laki betakun deh. Betakun tapi membujurakan. Biasanya kalau kita bertanya tentang sesuatu, kemudian pertanyaan itu dijelaskan, inggih terima kasih penjelasan pian, kan kayak itu. Berarti bertambah wawasan kita. Tapi laki-laki ini membenarkan. Maka Nabi tadi katakan kepada Umar bin Khattab, akhirnya dia adalah Jibril, wahai Umar, yang mengajarkan agama kepada kalian, Islam, iman, ihsan dan seterusnya. Bapak hadirin rahimakumullah, berbicara tentang iman itu pondasi kita, pondasi kehidupan kita yang akan kita bawa di dunia, di akhirat. Orang yang beriman di dunia, di akhirat akan selamat. Orang yang tidak beriman di dunia, di akhirat akan celaka. Allah berfirman dalam Al-Quran, apakah sama orang yang beriman itu dengan orang yang fasik? Allah yang menjawab, la yastaun, tidak sama. Ammal ladzina amanu wa amilus solihat falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman itu Allah menyiapkan surga, tempat mereka kembali di akhirat. Wa ammal ladzina fasaku, kata ulama tafsir, fasik di sini diartikan dengan kafir. Pama'wahumun nar kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Adapun orang fasik itu tempatnya neraka. Orang yang beriman tempatnya surga. Orang fasik, orang kafir tempatnya neraka. Betahkahnya dalam neraka? Kada betah. Kullama aradu ay yakhruju minha, manakala dia berusaha untuk kabur dari neraka. Langgaran di tahanan itu kada ada nyamannya. Di dunia gin kabur, di neraka hendak kabur, tapi penjaganya tahan banting, kada masuk angin. Di dunia kadang-kadang penjaganya bisa masuk angin. Falamma aradu ay yakhruju minha, manakala dia berusaha keluar dari neraka, u'idu fiha, dikembalikan lagi ke neraka dan dikatakan zuku azaban naril ladzii kuntum bihi tukadzibun. Rasakan ini azab neraka yang dulu kamu dustakan.
Bapak ibu jemaah sekalian rahimakumullah. Berbicara tentang iman, pembicaraan yang tidak pernah selesai. Karena penyakit-penyakit yang merusak iman itu ada setiap zaman. Bukan sejak zaman Nabi Muhammad SAW saja. Sejak zaman-zaman nabi-nabi yang terdahulu, syirik itu ada. Karena mau menerima takdir itu bahagian daripada syirik. Itu pelanggaran keimanan pertama yang dilakukan oleh anak Nabi Adam yang bernama Qabil. Hukum munakahat di zaman Nabi Adam, boleh kawin bersaudara, tapi jangan kawin bersaudara yang lahirnya bayi-bayi. Anak Nabi Adam itu kan kembar. Laki bini. Kembar apa ngarannya tah? Kembar pengantin ujar kita karena laki bini. Kembar. Jadi yang lahir dengan saudara perempuannya itu kada boleh lagi menikah. Kecuali yang lahir berikutnya lahir lagi laki-laki dengan perempuan, maka boleh silang. Nang saudara laki-laki menikahi saudara perempuan. Jika tidak berlaku hukum seperti itu, kan ada kita ini. Dan itu bukan satu perzinahan, itu aturan pernikahan pada manusia pertama yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mau menerima ketentuan itu, takdir itu, maka Qabil melakukan pembunuhan pertama. Ini rusaknya iman. Periode setelah Nabi Adam terjadinya kerusakan iman di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu satu-satunya Rasul yang masa dakwahnya paling lama. Karena umur beliau berapa? 1000 tahun. Umur Nabi Nuh itu 1000 tahun. Artinya hanya sedikit yang tidak digunakan untuk berdakwah dalam usianya yang panjang itu. Tapi qadarullah nang beriman kadeda. Hanya beriman laki-laki 40, perempuan 40. 80 hitung nang beriman. Ya tentu ini ujian. Justru yang terjadi pada masa itu kemusyrikan besar. Para pengikut-pengikutnya yang menyayangi, mengagumi para ulama-ulamanya, wali-walinya pada saat itu. Luar biasa dia mencintai pada saat para ulama itu masih hidup. Tapi yang terjadi setelah para ulama itu mati, kecintaan yang berlebih-lebihan, berlipat-lipat terjadi setelah itu. Biasanya kesesatan itu terjadi pada saat figurnya itu mati. Banyak orang-orang yang mencintai tanpa apa? Tanpa dasar ketauhidan. Sampai puncaknya apa? Saking cintanya mereka kepada ulama yang lebih dulu meninggalkannya sekian lama, mereka tidak merasa ikhlas dalam ibadah tanpa beribadah dan menyembah kepada ulama-ulama tersebut. Ulamanya berapa ikung waktu itu? 5 Pak. Wat, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasar. Ini nama ulama besar. Di zaman Nabi Nuh yang disayangi, dikagumi, dicintai oleh umat. Tapi umatnya rusak total setelah ulama itu mati. Kenapa? Karena terjadi penghormatan yang melebihi batas. Mereka meminta surga tidak lagi kepada Allah, tapi kepada ulama tersebut. Mereka minta berkah tidak lagi kepada Allah, kepada ulama tersebut, dan ulamanya sudah mati. Akhirnya 5 ulama itu dia buat 5 berhala besar. Dan dia namai satu persatu berhala itu. Pertama Wat, nama ulama itu. Yang kedua Suwa,
yang ketiga Yaghus, yang keempat Ya'uq, yang kelima Nasr. Manakala ghulu ini tidak dikendalikan, ghulu itu paham apa artinya? Penghormatan yang melebihi batas. Manakala ghulu ini tidak dikendalikan, itu yang terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kekuasaan sifat-sifat Allah dipindahkannya kepada ulama itu, seolah dia yang menentukan orang masuk surga atau masuk neraka. Ini kemusyrikan terbesar terjadi pada zaman itu, sehingga Allah saking murkanya, Allah saking jengkelnya, dan Nabi Nuh sudah putus asa. Apa kata Nabi Nuh? Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Tuhanku, jangan kau tinggalkan lagi di muka bumi ini orang kafir seorang jua pun. Kabul doa Nabi Nuh tuh. Kabul doa Nabi Nuh. Hati-hati dengan ghulu. Kalau pernah ada yang kayak Nabi Nuh berdoa, na'udzubillah min dzalik, tenggelam bumi, gunung pun tenggelam. Anak Nabi Nuh termasuk orang yang ingkar, yang bernama Kan'an. Innahu min ahli, ya Allah tolong tuh anakku. Laisa min ahlik, kata Allah, itu bukan anakmu wahai Nabi Nuh, karena dia tidak beriman kepadamu. Jamaah sekalian rahimakumullah, penting sekali keimanan itu kita jaga. Penting sekali keimanan itu kita pantau. Setiap hari kita kontrol keimanan kita. Yang namanya perusak keimanan itu bapak-bapak dimanapun terjadi. Hatta di kota Makkah, di Madinah pun, karena yang tinggal di situ bukan orang penduduk asli 100%, terjadi. Yang ada di benua dibawa ke sana. Perilaku-perilaku. Oleh petugas dilarang, jangan lakukan itu khurafat, itu kada boleh. Memamainya. Bubuhan Wahabi melarang kami. Padahal mereka ingin menegakkan satu akidah. Sehingga ulun sering bincang-bincang dengan kekawanan jamaah duduk-duduk. Ulun kayak apalah jika Baitullah itu turun ada di Indonesia. Ulun berpikir rusaknya akidah hari ini. Bah bisa habis-habisan kira-kira tuh. Apalagi lamun kubur Nabi diandak di sini. Nang Nabi kubur Nabi ada di Madinah aja. Ada nang sampai datang ke sini mengibar-ngibarkan kiswah. Ini kiswah ini bekas penutup kuburan Nabi Muhammad SAW. Ada nang percaya Pak. Keramputnya 1000% itu. Karena kebenaran sama sekali. Ini kiswah kubur Nabi. Siapa yang bisa mengambil? Dan kubur Nabi bukan ada kiswah. Kubur Nabi bukan seperti yang dibayangkan kayak kuburan-kuburan kita. Tidak. Kuburan Nabi hanya di dinding dengan tembok biar tidak terjadi ghulu penghormatan yang berlebih-lebihan. Tapi yang ada di dalam tetap Rasul. Kemudian di bagian sebelah kiri Abu Bakar, sebelah kanan Umar. Di bagian bahu Nabi kepala Abu Bakar. Di bagian bahu Abu Bakar kepalanya Umar. Jadi kada betatai, kada natai kuburan kita tidak. Nah, itu pun Umar atas izin siapa? Atas izin Aisyah radhiyallahu anha. Pada saat kematian, sakitnya Umar sudah menjelang kematian, Umar bin Khattab ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, seorang tokoh Syiah, di dadanya beberapa kali pada saat dia mengimami salat subuh. Maka Umar jatuh tersungkur, tapi tidak mati pada saat itu. Beberapa hari setelah itu baru dia wafat. Kemudian Umar sebelum dia mati mengutus anaknya Abdullah bin Umar, anakku Abdullah, datang kepada Bunda Aisyah, minta izin bolehkah
kalau aku mati, aku dikuburkan di samping ayahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Nabi, Abu Bakar, Umar. Padahal Umar itu seorang apa waktu itu? Seorang khalifah, seorang penguasa, seorang kepala negara. Tapi kehormatannya kepada istri Nabi Muhammad SAW luar biasa. Abdullah datang. Bunda Aisyah, ayah tadi berkata, bolehkah diizinkankah jika ayah wafat, maka ayah akan dikuburkan di samping ayahmu Abu Bakar. Aisyah tidak berpikir lama. Silakan, jika Umar wafat kuburkan di sana. Padahal tanah kosong untuk Umar bin Khattab itu rencana jika Aisyah wafat, Aisyah akan dikuburkan di rumahnya. Kuburan 3 orang yang mulia itu adalah di rumah Nabi Muhammad SAW. Tapi orang dahulu itu mulianya luar biasa, saling menghormati. Aisyah dikuburkan di mana? Di Baqi, bersama kuburan sahabat-sahabat yang lain. Jamaah sekalian rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Ya ibn Adam, wahai anak Adam, kita, innaka law ataitani biqirabid dunya, jika engkau datang menemuiku dengan seluas dunia ini dosamu, biqirabil ardi khataya, kau datang menemuiku nanti setelah mati." Itu artinya bertemu Allah Ta'ala kan setelah mati, dengan dosa seluas bumi. Ini ukuran yang tidak bisa dibaca berapa dosanya sehibak bumi ini. Bismillah. Yang berkata ini Allah Ta'ala, summa laqaitani, kemudian kau datang kepada aku, la tusyrik bi syai'ah, engkau tidak membawa dosa syirik. Tapi banyaknya seluas bumi ini dosanya, tapi tidak ada dosa syirik. La ataituka biqrabiha maghfirah. Hadis diriwayatkan Imam Muslim dalam hadis yang sahih. Aku akan ampuni semua dosa-dosamu itu. Dalam hadis yang lain, walau bali, aku kada peduli sebanyak itu dosamu, asal jangan engkau datang menemuiku dengan dosa syirik. Bapak-bapak, maka syirik itu selesaikan sebelum mati. Syirik jangan dibawa sampai mati. Tidak ada siapapun yang bisa memintakan ampun dosa syirik, sekalipun anak kandung. Kalau hari ini kita berdosa belum minta ampun, tapi bukan dosa syirik, siapapun boleh memintakan ampun kepada kita. Allahumma ighfirli zunubi wali walidayya walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku, dosa orang Islam laki-laki perempuan, dosa orang beriman laki-laki perempuan. Artinya semua berhak untuk memintakan ampun dosa sesama. Dosa sesama, apalagi anak, apalagi saudara, boleh memintakan ampun. Tapi manakala yang mati ini membawa dosa syirik, tidak ada yang bisa memintakan ampun. Allah tidak akan pernah terima permohonan ampunnya. Maka Allah membayangkan dosa itu pada ayat 72 surah Al-Maidah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam. Qala al-masiihu ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lizzalimin min ansar. Kafir orang Islam yang berkata Allah itu adalah Al-Masih. Al-Masih itu sebutan Nabi Isa dalam Al-Quran. Kalau ada orang Islam yang berkata Allah itu adalah Nabi Isa, Al-Masih, maka orang Islamnya kafir. Kayak apa yang diucapkan oleh orang kafir, ya sudah kafir berdahulu, kan jadi masalah. Itu urusannya. Tapi ayat 72 ini Allah katakan
Orang Islam jangan pernah katakan itu. Wa qala al-Masihu, dan Nabi Isa berkata, ya Bani Israel, a'budullaha rabbi wa rabbakum. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, karena Allah itu Tuhanku, kata Nabi Isa, dan Allah itu Tuhan kamu. Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, faqad haramallahu alaihil jannah, maka Allah mengharamkan surga. Siapa yang diharamkan masuk surga? Orang yang menyekutukan Allah. Bapak Ibu, jangan berdekatan sedikit pun dengan syirik. Pada ayat 102 surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan kamu mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Apa ta'rif Islam? Apa definisi Islam? Apa arti Islam di sini? Al-istislamu lillahi bitauhid. Itu arti Islam, bukan rukun Islam. Menyerahkan diri kepada Allah dengan tidak ada syirik. Datang kepada Allah dengan apa? Dengan hati yang bersih. Illa man atallaha biqalbin salim. Orang Islam serahkan diri kita kepada Allah dengan kebersihan akidah. Dengan kebersihan akidah. Yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah. Orang Islam itu tunduk dan taat kepada perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan dikerjakan. Sore ini, malam ini kita sholat maghrib. Sebentar lagi kita sholat isya. Inilah orang Islam, bapak-bapak. Inilah tanda keislaman kita. Tunduk dan taat kepada apa yang Allah perintahkan. Dan yang ketiga, ta'riful Islam. Definisi Islam. Al-bara'atu minasyirki wa alihi. Berlepas diri daripada syirik dan berlepas diri daripada penyebar-penyebar kemusyrikan. Syiriknya jauhi, nang suka bapandar syirik jangan didekati. Karena syirik itu berkembang karena didakwahkan. Syirik itu berkembang karena disampaikan. Maka jangan mesra dengan penyebar kemusyrikan. Syiriknya jangan dikerjakan, dan penyebar kemusyrikannya jangan berdekatan. Kayak palmun hidup serumah. Nang laki tauhid, nang bini syirik. Nang bini tauhid, nang laki syirik. Ini alamat kada berkumpul di surga tuh. Ada 4 orang yang tidak pernah dikumpulkan di surga. Pertama, suami istri yang berbeda keyakinan. Kalau yang namanya Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan di dalam sebuah hadis, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Akhriju man kana fi qalbihi miskala habbatin min khardalin minal iman. Jadi asal beriman pasti masuk surga. Keluarkan dari neraka orang yang ada di dalam hatinya setimbang benda yang paling kecil daripada keimanan. Taruh aja pernah mengucapkan apa? Kalimat La ilaha illallah. Sekali seumur hidup. Diyakininya waktu mengucapkan itu. Mohon maaf ulun sampaikan, tapi jangan dipakai dalam sekali seumur hidupnya itu. Itu tetap akan mendapatkan surga. Yadkhulu ahlul jannah ilal jannah wa ahlun nar ilan nar. Allah memasukkan penghuni surga ke dalam surga. Allah masukkan penghuni neraka ke dalam neraka. Summa yaqulullah azza wa jal. Setelah yang dalam surga masuk surga, yang dalam neraka masuk neraka. Kemudian Allah berfirman. Apa kata Allah Ta'ala?
ukhriju man kana fi qalbi misqala habbatin min khardalin minal iman. Wahai para malaikatku, keluarkan yang ada dalam neraka itu orang yang ada setimbang benda yang paling kecil daripada keimanan. Itulah harga iman bapak-bapak. Tapi kita jangan berharap surga menunggu la ilaha illallah sekali. Karena ada yang lebih cepat, ada yang lebih dimudahkan. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang yang beriman dan beramal soleh, tempatnya surga Firdaus, karena tanggung-tanggung janji Allah. Surga yang paling baik bagi orang yang menjaga iman dan menjaga amal soleh. Iman yang terjaga adalah iman yang tidak meyakini segala bentuk apapun hak Allah untuk diletakkan kepada seorang manusia. Kamu hati-hati lawan sidin itu kawa memindahkan orang di neraka ke surga. Oh itu jauh Pak, jangan dipakai Pak. Ini jangan hancur iman kita. Kadang Nabi pun kadang pernah berkata seperti itu. Nabi pun kadang pernah berkata seperti itu. Surga dan neraka itu Allah yang menentukan. Dan Allah berjanji, orang yang baik akan Allah masukkan ke surga, orang yang buruk akan Allah masukkan ke neraka. Jadi surga dan neraka kan ada hak kita untuk mengutak-atik. Itu 100% hak Allah Ta'ala. Maka kita meminta kepada Allah. Yang kita minta apa? Kasih sayang Allah. Kayak apa supaya Allah kasih sayang lawan kita? Perintah Allah kita kerjakan, larangan Allah kita tinggalkan, hanya itu. Maka orang mengatakan kan, salat tidak memasukkan kita ke surga. Ya betul. Yang memasukkan kita ke surga itu kasih sayang Allah Ta'ala. Allah. Tapi meraih kasih sayang Allah itu bersahabat dengan Allah. Berbaik-baik dengan Allah. Yahya bin Mu'az Ar-Razi rahimahullah berkata, Tuba liman tarakat dunya qabla an tatrukah, wa bana qabrahu qabla ayyadkhulah, wa arda rabbahu qabla ayyalqahu. Bismillah. Beruntung orang yang melepaskan dunia sebelum meninggal dunia. Jangan atribut keduniaan ini mengganggu konsentrasi kematian kita. Sudah cukup kita hidup di dunia 50, 60, 70, 80, 90, bahkan ada yang 100 tahun. Lepaskan keduniaan itu waktu sakaratul maut. Bimbing orang yang ada di samping orang yang hendak mati itu, agar hendak mati jangan mengingat lagi keduniaan. Jangan mengingat lagi apa yang dia lakukan masa lalu. Tapi kadang-kadang macam-macam penampilannya waktu orang hendak mati itu. Ada nang bapender aja mulai awal sampai akhir. Nang dipender itu usaha. Padahal bernapas sudah mulai ngos-ngos nih. Yang dipender harta. Ulut pernah menghadapi Pak. Ada nang tangan nih nggak hendak mengacak karena itu. Paham ya kalau lihat? Tangan tuh dijawakan lenang anak lah. Tangannya dipingkuti. Diajarkan la ilaha illallah. Kada baik juga kalau aku la ilaha illallah aja sedih. Oh, ini luar biasa. Maka kematian itu rahasia Allah Ta'ala. Kematian itu rahasia Allah. Rajal bin Unfuah, seorang yang murtad, disayangi Nabi, disayangi Abu Bakar, mati dalam keadaan kemurtadan. Ada seorang sahabat yang masuk Islam sebelum peperangan. Dan dia berperang. Dan mati dalam peperangan. Apa kata Nabi? Dia masuk surga padahal dia tidak pernah sholat seumur hidup. Ibu-ibu, bapak-bapak jangan mengambil dan ada sholat seumur hidupnya, jangan. Dia beriman. Iman itu penutupannya. Iman penutupannya. Sering ulun ceritakan di waktu Nabi membesuk seorang Yahudi yang sedang sakit parah. Hadis ini sahih bapak-bapak. Karena Yahudi itu dulu waktu kecil bermain di pekarangan Nabi. Ya memang bagus budinya, bagus alaknya, tapi dia anak seorang Yahudi.
Pada saat Yahudi itu tumbuh dewasa, jadi orang tua, sakit. Dikabarkan kepada Nabi bahwa Yahudi itu sakit. Maka secepatnya Nabi menengoknya. Ini yang kadang-kadang kita amalkan. Nabi itu Muslim, karena Muslim orang sakit itu ditengok. Jangan-jangan di waktu kita menengok, waktu yang sakit itu Allah menyampaikan hidayah. Buktinya apa? Begitu Nabi duduk di sampingnya, ya gulam aslim. Nabi memanggilnya gulam dalam hadis itu. Padahal orang dewasa. Karena dulu waktu kecil bermain di pekarangan Nabi. Anak kecil itu kan dipanggil gulam. Masuk Islam. Masuk Islam nak, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diajak Nabi masuk Islam, wa nazara ila abihi wa huwa indahu. Dia tengok bapaknya yang ada di sampingnya. Abahnya yang ada di sampingnya Yahudi. Makanya anaknya Yahudi, bapaknya Yahudi. Dia tengok bapaknya setelah diajak Nabi masuk Islam. Rupanya Allah Ta'ala menyalurkan hidayah lewat mulut orang yang tidak beriman. Bapaknya kan beriman. Tapi apa kata bapaknya? Ya bunai ati' Abul Qasim. Anakku, amun hendak mengikuti agamanya Nabi Muhammad, silakan. Silakan. Ini diucapkan oleh bapaknya yang masih Yahudi. Pada saat bapaknya berkata seperti itu, maka laki-laki pemuda Yahudi ini berkata secepatnya, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, laki-laki itu berkata, La ilaha illallah. Langsung Nabi merespon dengan ucapan itu. Apa kata Nabi? Alhamdulillahilladzi anqazahu minan nar. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang menyelamatkan Yahudi ini daripada dahsyatnya api neraka dengan satu kalimat la ilaha illallah yang diucapkan pertama dan diucapkan terakhir. Kan ada lagi ucapan setelah itu. Yuk bapak-bapak, iman kita pegang kuat-kuat. Iman kita tahu tiap hari. Karena ini yang menjadikan kematian su'ul khatimah. Banyaknya orang yang mengerumuni jenazah seseorang, banyaknya orang yang menziarahi kuburan seseorang. Demi Allah, sungguh itu bukan jaminan yang di dalamnya selamat. Yang di dalam kubur itu selamat. Orang yang akhir kehidupan tidak membawa kesyirikan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan sampai mati karena ada kemusyrikan. Dan itulah yang namanya husnul khatimah. Sampai kapan? Pukul 8. Larut sudah. Demikian apa yang dapat ulun sampaikan pada kajian hari ini. Mari kita tutup kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.